Cek apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, total mahasiswanya ada berapa untuk kelas ini? Tiga 31 sudah join semua? Belum semuanya kayak itu. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Silahkan diumumkan di grup kelasnya kalau ada. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk farmasi fisika pertemuan keempat ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putri Ana Rahmawati. Kalian bisa panggil saya Putri. Saya S2 dari ITB. Sebelumnya pernah bekerja di PT Diksa Medica sebagai R&D formulasi, kemudian sekarang mengajar di Politeknik Meta Industri, dan juga dikasih amanah untuk di Universitas Harapan Bangsa beberapa mata kuliah ya, salah satunya Farvis. Oke, sebelumnya dengan Bu Desi kan ya, pertemuan 1-3. Cek, apakah terdengar suaranya? Iya, Bu, sama Bu Desi. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sistem dapar. Ada yang mau jawab? Sistem dapar itu gunanya untuk apa? Kenapa kita perlu mempertimbangkan penggunaan dapar dalam sediaan farmasi? Silahkan, ada yang mau jawab? Maaf Ibu, suaranya kecil banget. Oke, bentar ya, saya pakai headset dulu lagi.
Bentar ya. Cek terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar apa itu sistem dapar? Atau ada insight tertentu dapar itu apa sih? Silahkan. Dapar itu sama kayak larutan buffer ya, Bu? Larutan apa? Larutan buffer. Iya. Apa tuh larutan buffer? Larutan yang mempertahankan pH-nya selama reaksi kimia berlangsung. Oke, ada fungsi untuk mempertahankan pH. Jadi benar ya, sistem dapar itu merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan pH suatu sediaan ketika dilakukan penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Kemampuan mempertahankannya nanti disesuaikan dengan kapasitas dapar yang kita gunakan. Oke, komponen dari dapar itu sendiri bisa asam lemah dan konjugatnya atau bentuknya garam, atau juga kebalikan, basa lemah dan asam konjugatnya. Ini salah satu contohnya, ada acetic acid, dan ini misalnya asam lemah. Ketika di dalam air, dia akan bereaksi kesetimbangan membentuk asam asetat dan H2O. Ketika ditambahkan sedikit basa, misalnya NaOH atau KOH, di dalam air OH- akan lepaskan ya. OH- ini nanti akan bereaksi dengan HAC, membentuk H2O dan AC-. Nah, AC- ini asamnya lemah. Sehingga peran dari OH- ini untuk membasahkan larutan atau menaikkan pH bisa ditoleransi dengan keberadaan sistem dapar asetat. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Nah, dapar itu sendiri asumsikan tidak ada interaksi ya. Jadi sebisa mungkin kita pilih dapar yang tidak bereaksi dengan komponen lain dalam sediaan yang kita buat. Dan kalaupun misalnya ada tendensi atau indikasi untuk berinteraksi, gunakan dalam jumlah yang sedikit. Nah, pH larutan itu kita tentukan berdasarkan stabilitas zat aktif dan juga kelarutan dari komponen formula. Itu akan menentukan pH larutan. Nah, dari pH larutan ini kita perlu mempertimbangkan dapar apa yang akan kita pilih. Jadi pemilihan dapar itu yang pertama tidak ada interaksi, yang kedua sesuai dengan pH larutannya. pH larutan itu disesuaikan dengan stabilitas dan kelarutan dari zat aktifnya ataupun komponen lain dalam sediaan. Kemudian kalau bisa buffer itu yang memiliki stabilitas kimia yang baik atau dia tidak mempengaruhi stabilitas dari si zat aktifnya. Nah, ketentuannya kapasitas buffer untuk oral itu atau topikal biasanya dia lebih tinggi dibandingkan dengan parenteral atau ophthalmic. Untuk oral dan topikal bisa lebih dari 0,5, sedangkan untuk ophthalmic biasanya 0,01. Kapasitas dapar ini maksudnya apa sih? Jadi ketika misalnya suatu sediaan
ditambahkan asam atau basa. Kapasitas 0,5 ini maksudnya berarti dia bisa mempertahankan pH plus minus 0,5 dari pH larutan. Jadi misalnya ditambahkan asam, misalnya pH larutannya 7, ditambahkan pH terus-menerus sampai misalnya, ditambahkan pH sehingga pH sediaannya itu tidak akan bergerak lebih dari 0,5. Jadi hanya ada di antara 6,5 sampai 7,5. Sedangkan kalau optalmik itu kecil biasanya. Nah, kapasitas dapur ini untuk optalmik kenapa perlu sekecil mungkin? Karena jumlah larutan di mata itu sedikit. Sehingga kalau bisa dia mudah diencerkan dengan jumlah larutan di air mata yang sedikit itu. Semakin besar kapasitas dapur, semakin sulit pula untuk menghilangkan endaparan tersebut. Gitu ya. Jadi ketika misalnya pH larutan di setnya sebagai 4, karena misalnya stabilitas sediaan atau zat aktif kalian adanya di pH 4. Nah, kapasitas daparnya plus minus 0,5. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia harus mudah terencerkan kan ya, menyesuaikan pH darah 7,4. Nah, kalau misalnya larutan pengencernya itu sedikit dan pH larutannya tidak terencerkan dengan baik, dia akan tetap di pH 4. Nah, itu resiko untuk mengiritasi jaringan dalam tubuh kita. Kemudian dapur itu sebisa mungkin inert, kurang lebih sama kayak tadi ya. Dia itu memiliki toksisitas yang berbeda ketika misalnya digunakan secara oral, parenteral, dan topikal. Jadi harus kita cek dulu sediaan yang akan kita gunakan ini, administrasinya lewat mana, kemudian kita lihat toksisitasnya secara oral, parenteral, dan topikal, bisa dari LD50, kemudian nanti dilihat konsentrasi yang dibutuhkan untuk sediaan kita berapa banyak, masih jauh atau tidak dari LD50. Kemudian eksipien yang digunakan kalau bisa stabil di pH formula sediaan kita. Nah, dapur ini tadi sudah dibahas di poin yang kedua, bahwa pemilihan dapur ini sebisa mungkin disesuaikan dengan pH larutan kita. Jadi ini ada rentang efektivitas daparnya. Jadi ketika misalnya kita mau bikin sediaan di pH 7,4 misalnya, karena disesuaikan dengan pH darah, berarti dapur yang bisa digunakan biasanya adalah fosforik, karbonat. Kemudian kalau misalnya pH sediaan kita sekitar 4 atau 3, kita bisa pakai dapur yang ini. Biasanya sitrik, asetik, fosforik juga biasa digunakan. Nah, bisa dilihat yang fosforik ini, dia memiliki beberapa rentang pH. Ada yang 1 sampai 3, ada yang 6 sampai 7, dan ada juga yang di daerah basa. Kenapa bisa digunakan di berbagai rentang pH? Jawabannya adalah karena fosforik itu dia memiliki beberapa bentuk garam dan memiliki beberapa pKa. Contohnya seperti ini. Jadi ada asam fosfat, kemudian ada sodium fosfat, ada disodium fosfat, dan Na3PO4 ya. Nah, ketika kita menggunakan dapur fosfat H3PO4 dan sodium fosfat, maka nilai pK-nya adalah 2,21. Jadi ini berfungsi sebagai asam lemahnya, ini berfungsi sebagai basa konjugatnya. Tapi kalau misalnya kita mau pakainya untuk pH sediaan sekitaran 7, berarti gunakannya sodium fosfat dan disodium fosfat. Ini berfungsi sebagai asam lemahnya, ini berfungsi sebagai
bahasa konjugatnya. Nah, kapan kita pilih yang ini dan ini, kapan kita pilih yang ini dan ini, tergantung dari pH sediaannya. Misalnya pH-nya 8, berarti pakainya kombinasi yang ini. pH sediaannya 3, pakai kombinasi yang ini. Begitu juga dengan buffer citric, dia juga punya beberapa bentuk dan beberapa nilai pK. Ada yang mau ditanyakan dulu?